الفائز المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم على هذه وكلية الصالحة كما نوى سلام وسلم بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadi lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita taufik wal hidayah wal inayah, yaitu kita bisa diberi kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Hadirnya kita di sini adalah salah satu bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah dan salah satu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jikalau Allah itu sudah senang kepada seorang hamba, Allah akan mudahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau Allah itu sudah ada syukur sama seorang hamba, Allah akan kasih mereka sesuatu yang melalaikan hingga mereka sulit untuk ibadah. Dalam keadaan gelap, rintik hujan, tapi tidak menjadi suatu penghalang untuk kita untuk beribadah kepada Allah. Apalagi sholat yang dalam hadis, sholat itu asqal, sholat yang paling berat adalah munafik, yaitu adalah sholat subuh berjamaah. Di sholat subuh ini adalah fadilahnya besar. Orang yang sholat subuh berjamaah, Allah akan jamin dari subuh nanti sampai waktu isya nanti. Begitu juga isya berjamaah akan Allah jamin kehidupannya sampai waktu subuh. Jadi jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Seandainya mereka seandainya mereka mengetahui fadilah subuh berjamaah, mereka akan datang ke masjid ini dengan keadaan merangkak. Saking besarnya fadilah berjamaah. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian fikih karena kita mau masuk bulan Ramadan. Ada satu hal yang diwajibkan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Insyaallah kita baca tentang di dalam Kitabus Siyam, bab yang menerangkan tentang puasa. Jadi sudah masuk bulan Sa'ban, nanti dilanjutkan lagi bulan Ramadan. Insyaallah tidak lama lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Kitabus Siyam, bab yang menerangkan tentang puasa. Ta'riful saum, pengertian dari puasa itu adalah lugatan secara bahasa, mutlaqu imsak secara bahasa artinya menahan. Puasa itu artinya menahan. Jadi kalau ada orang ngomong, aku tidak mau ngomong-ngomong pada hari ini, namanya puasa, tapi puasanya tidak bicara. Puasa ini secara bahasa artinya menahan. Kemudian syahrul Ramadan, bulan Ramadan, huwa syahru tasi'u minal suhuril arabiyah, yaitu bulan yang ke-9 dari bulannya Arab, yaitu bulannya Hijriah. Wa huwa afdalul suhur, dan bulan yang paling afdal selama 1 tahun itu adalah bulan Ramadan. Khairum, bulan yang paling baik. Jadi Allah itu selalu membuat keutamaan di setiap waktu. Kalau dalam 5 waktu, yang paling afdalnya adalah waktu subuh kalau untuk berjamaah.
Kalau di dalam hari yang paling afdol beribadah hari Jumat. Syaidul Ayyam, penghulu dari sekian hari itu hari Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya umat muslim. Nah, orang ibadah yang hari Jumat itu berbeda sama hari biasa. Terus berbilang, kalau per tahunnya ada namanya puasa Arafah, kalau per minggunya puasa hari Senin dan hari Kamis. Kalau per bulannya 13, 14, 15 yaum lebih. Nah, kemudian bulan, di dalam 12 bulan Allah memberikan satu keutamaan bulan yang paling afdal, yaitu adalah Syahrul Ramadan. Yang mana bulan itu bulan yang paling berkah. Syahrul umati, bulannya umatku, yang mana Al-Quran diturunkan. Nanti di sunnah-sunnah puasa kita dipinta isyarul qiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Wasumiyat Ramadan, kila dinamakan Ramadan. Ada yang mengatakan karena indama wada'al arabu asma'ul syuhur, karena orang Arab menamai bulan itu terkadang dengan keadaan pada saat itu, jadi dinamakanlah nama bulan itu pada saat itu. Ada yang mengatakan karena pada saat itu pada bulan itu harinya sangat panas, maka dikatakan Syahrul Sidatul Har, dikatakan bulan yang sangat panas. Ramadan itu artinya panas. Ramadan itu artinya apa? Panas. Karena pada saat itu cuaca di Arab itu panas ya, maka dikatakan Ramadan. Ramadan itu asal katanya romdoh, bermakna syidatul har, maknanya artinya sangat panas. Jadi kalau Ramadan artinya sangat panas. Wakil ada mengatakan li'annahu yarmidul dzunub, karena sangat panas itu bisa membakar dosa-dosa. Artinya di bulan Ramadan siangnya dosa kita dibakar, dihabiskan dengan puasa, malamnya dibakar lagi dosa kita dengan melaksanakan tarawih. Jadi seharian itu kita dipinta banyak ibadah. Nah, dalam hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah menegakkan salat di bulan Ramadan waktu malam hari, wakilah ulama mengatakan adalah tarawih, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ini hadis sahih. Jadi tempat pembakar dosa itu di bulan Ramadan. Jadi jangan tinggalkan sholat tarawih, walaupun itu sunnah, tapi jangan tinggalkan. Apalagi bulan Ramadan itu puasa di situ adalah puasa wajib. Dan orang yang masih ada utang puasa, yang belum bayar utang puasa tahun kemarin, diqadha. Mengqadha puasa itu hukumnya wajib sebelum masuk nanti Ramadan yang akan datang nih. Kalau dia sudah masuk, maka dia kodok ditambah plus fidyah beras satu mud itu 7 on. Kalau dia belum bayar, ketemunya puasa besok nih belum dibayar juga, nah, kodoknya tetap satu, cuman ditambah plus fidyah satu mud, yaitu beras 7 on. Terus kalau dia berbilang sampai tahun depan lagi, puasanya tetap satu, cuman mudnya beda, dilipat gandakan lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk mengqadha puasa sebelum masuk puasa yang akan datang. Kemudian wafil hadis, di dalam hadis qudsi Nabi mengatakan, kalau Allah Ta'ala kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sabai mi'atin dzikrin. Setiap kebaikan itu pahalanya 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa siam, kecuali puasa. Bahwa li, kata Nabi, kata Allah, kalau puasa untukku, wa ana ajzi, dan aku langsung akan membalas bihi dengannya. Jadi puasa ini pahalanya tidak terhitung, tidak bisa dihitung. Kalau pahala lain misal ini 10 baca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan, ini pahalanya sekian kali lipat.
ada hitungannya. Tapi kalau puasa tidak bisa terhitung. Li kata Allah, untukku wa ana ajzi, dan aku yang akan langsung membalas bihi dengan pahala tersebut. Jadi keutamaan puasa di bulan Ramadan ini sangat besar. Jadi jangan enteng-entengan ay besok bela podo, ay besok puasa lah. Ini keliru ya. Ini keliru. So dalam keadaan memang salah satu syarat puasa wajib bagi yang mampu. Artinya kalau dia tidak mampu boleh dia membatalkan, cuma wajib di qadha ba'da Ramadan nanti. Kemudian dalam hadis lagi Nabi mengatakan orang yang berpuasa man shoma yauman, orang yang berpuasa pada hari itu fisabilillahi, dia termasuk orang yang telah berjihad di jalan Allah. Kalau dia meninggal dalam keadaan syahid di bulan Ramadan, dan dia meninggal dalam keadaan puasa itu, dia meninggal dalam keadaan syahid, dia dapat pahala syahid. Ba'adallahu minhu jahannam, dan dia akan dijauhkan daripada neraka jahannam. Masyiratan mi'atin an, jarak dari dia ke neraka jahannam itu jaraknya 1000 tahun, sangat luas. Jadi besar fadilah puasa di bulan Ramadan. Fil hadis aidan, di dalam hadis lagi Nabi mengatakan lis-shaimil farhatan. Orang yang berpuasa itu akan menjumpai dua kebahagiaan. Yang pertama, iza aftara fariha, kalau dia sudah bertemu buku, masa waktu buku, senang hati mereka. Walaupun hanya sekedar minum air putih, senang menjumpai. Itu yang pertama. Yang kedua, izal laqiyallahu fariha bisawmi, nanti dia akan berjumpa sama Allah dengan keadaan gembira karena dia melaksanakan ibadah puasa. Karena pada ketika dia meninggal, dia bawa pahala puasa itu, pahalanya sangat besar. Jadi dengan rasa bangga dia nanti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan samtu shaimi tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Diam baik dia, tapi dia puasa Ramadan, terhitung orang dalam keadaan berzikir. Sudahlah dapat pahala puasa, dapat pahala zikir. Wa nauhu ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, tapi jangan jadi dalil. Wah, ini tidur kan ibadah. Ini keliru. Lebih bagus baca Quran, berzikir, aktivitas. Ini keliru. Kadang dalil-dalil ini jadi hujah. Wah, mantap nih, cocok tidur Ramadan nih. Nah, tidurnya ibadah. Wada'u mustajab, dan doa orang berpuasa itu adalah doanya mustajab. Jadi kalau bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa diminta perbanyak doa. Wabil khusus dekat-dekat mau buka. Nanti sunah-sunah berbuka gitu utarakan. Banyak berdoa, menjelang mau buka itu banyak berdoa. Karena doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'af. Sedangkan amal orang berpuasa, setiap amal dia baca Quran, sholatnya itu dilipat gandakan. Sholat sunnah jadi pahala wajib. Sedekahnya naik derajatnya menjadi begitu besar, dilipat gandakan. Setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan, apalagi dalam keadaan berpuasa, selalu dilipat gandakan. Jadi memang panen-panennya pahala. Kalau bahasa dunia itu Allah itu memberikan diskon besar-besar nih, ini pahalanya besar nih. Siapa yang mau nih? Nah, tergantung kita, mau tidak kita beramal. Jadi semangat ibadah nanti di bulan Ramadan, karena kita wallahu taala alam belum tentu kita sampai di tahun umur dan tahun kita. Nah, puasa ini ada beberapa bagian, ada puasa wajib yaitu bulan Ramadan, ada puasa wajib lagi namanya puasa qadha, orang yang tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan wajib diqadha. Ada lagi puasa kafaro. Kafaro ini misalnya nauzubillah orang yang berjima di bulan Ramadan itu kena kafaron. Ada 3 tingkatan. Yang pertama dia membebaskan budak. Zaman sekarang tidak kati lagi budak, yang ada cuma ada budak Jambi. Nah, sudah tidak kati budak, dia puasa 2 bulan berturut-turut itu mualah, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti putus, ulang lagi dari awal. Tidak mampu dia ngasih makan 60 orang miskin. Jadi hati di bulan Ramadan.
Kemudian di dalam puasa Ramadan itu ada hal yang diwajibkan. Sebelum hal yang diwajibkan ada namanya syarat sebenarnya, ada namanya syarat. Syarat puasa itu pertama adalah Islam. Maka kalau dia orang kafir tidak wajib puasa. Cuma dia akan dituntut karena di dalam kitab tauhid dia akan dituntut karena dia tidak beriman kepada Allah. Dan dia harus dalam keadaan Islam jami'an nahar, sepanjang hari. Kalau dia na'udzubillah murtad sebentar, batal puasanya. Walaupun dia masih Islam lagi. Kemudian syarat puasa adalah akal, harus dalam keadaan berakal. Harus dalam keadaan berakal. Dan kalau dia gila puasa, kemudian dia junun gila sebentar, batal puasanya. Walaupun dia sadar lagi. Kemudian mumayyiz ini sudah bisa membedakan yang mana yang kanan, mana yang kiri, sah puasa. Kemudian an-niqa'u minal haid wan nifas. Kalau perempuan harus suci dari haid dan nifas. Kalau dia lagi puasa kemudian dia darah nifas masih keluar atau darah haid yang keluar, maka otomatis batal puasanya. Tidak wajib puasa dan wajib diqadha. Kemudian harus tahu al-ilmu bi kaunil waqti, harus tahu tentang mengetahui ilmu-ilmu waktu puasa, ini waktu sahur sudah habis, imsak itu artinya menahan. Nanti di bab sunnah-sunnah puasa, sunnah kita itu sekitar 15 menit lagi untuk menahan makan dan minum, namanya imsak. Hukumnya sunnah di mazhab Imam Syafi'i. Bukan berarti kita tidak boleh makan dan minum lagi, tetap diperbolehkan. Agar puasanya sah, harus tahu juga waktu berbuka. Jadi kita harus upgrade setiap waktu karena kita tidak bisa berpatokan pada satu waktu. Nanti MUI ngeluarin nih waktu jadwal Ramadan tuh imsak sahur. Jadi kita berpatokan pada itu. Nah, karena waktu itu berubah-ubah. Kalau kita main buka pada satu waktu 30 hari itu, keliru. Kita buka, tahu baru azan, batal puasa kita, wajib buka. Oh, salah muazin enggak bisa. Harus kita dewek yang mencari, makanya wajib. Salah satu syaratnya mengetahui ilmu tentang waktu puasa. Kemudian ada lagi namanya rukun. Arkanus saumi isnan. Kalau rukun puasa itu cuma 2. Ini wajib harus terpenuhi. Yang pertama adalah niat. Niat. Dalam hadis innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu digantungkan dengan niat. Bahkan niat ini di dalam kitab fikih mencakupi salah satu rukun di dalam berbagai ibadah. Mau zakat, dasar ada niat. Zakat be. Niat dulu. Setelah dia terbeli beras, ya Allah ini beras zakat fitrahku, diriku dan orang yang aku tanggung. Harus niat dalam hati. Cukup dalam hati melafazkannya hukumnya sunnah, baru dia memberi. Memberinya tidak perlu lagi niat. Yang penting beras sudah dibeli, sudah milik dia, baru dia niat. Begitu juga korban harus niat. Ya Allah ini korban sunnah tahun ini ketika sudah dibeli kambing atau hewan. Jadi banyak ibadah yang termasuk niat ini menjadi rukun di dalam ibadah. Salah satunya puasa. Kalau sholat udah pastilah. Puasa wajib niat. Niatnya kapan? Niat ini terbentang waktunya luas ketika masuk waktu berbuka sampai waktu azan subuh. Masih diperbolehkan niat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk azan maghrib. Bismillah. Langsung niat boleh. Ya Allah, aku niat puasa Ramadan yang sekali lillahi ta'ala. Sudah cukup. Nah, sudah niat. Malam kage tidak perlu niat lagi. Karena dia sudah niat. Atau dia jima dia di malam hari itu sudah. Ada batal. Pas niatnya sudah. Dan niat ini wajibnya cuma satu. Di dalam hati. Yang kelirunya tuh kadang niatnya cuma di tarawih. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Tapi di dalam hatinya tidak niat. Ini keliru. Tidak sah. Cukup dalam hati. Ya
Allah, aku niat besok puasa Ramadan lillahi ta'ala. Cukup di dalam hati. Dan niat ini di mazhab al-Imam Asy-Syafi'i wajib mustaqilah setiap hari, tiap malam wajib niat, tidak sah kalau tidak niat. Bahkan ulama menganjurkan kita sunnah mentaklik nanti di awal Ramadan, taklik niat Imam Malik. Tapi kita tiap malam wajib puasa, niatnya berpuasa tiap malam. Masuk nih Ramadan, besok kita puasa, ya Allah, aku niat puasa sebulan penuh mengikuti Imam Malik. Tapi kita ikut Imam Syafi'i terus. Seandainya kalau kita lupa pada saat itu ada yang mengkafir. Jadi sunnah mentaklik untuk di sebulan yang pertama. Karena rukun kalau kita tidak niat, terbangun nih subuh. Sudah azan subuh, tahu kita belum niat, tidak sah puasanya. Wajib dia imsak dan nanti dia dikodok. Karena termasuk rukun niat itu rukun puasa. Ya. Jadi niatnya kapan mulainya? Ketika waktu berbuka terbentang luas sampai azan subuh tidak boleh lagi niat. Baru sudah masuk waktu saum fajar tidak boleh lagi. Dan niat wajib di dalam hati melapaskan hukum sunnah, melapaskan hukum sunnah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi dalam hati, kalau dalam hati tidak ada bahasan, ya Allah sengaja aku niat puasa Ramadan esok hari lillahi ta'ala, sudah cukup. Nah, dalam hati. Karena tidak sah kalau dia tanpa niat. Itu puasa wajib. Puasa nazar, puasa Ramadan. Pokoknya puasa yang wajib niatnya mabit fil lail, di malam hari sebelum fajar. Berbeda kalau puasa sunnah nafil, Senin, Kamis, puasa Arafah atau puasa yang sunnah-sunnah lainnya boleh jam 10 masih pun diperbolehkan. Kalau puasa sunnah. Pagi ini kita belum makan belum minum, jam 8 ada hati makan, ya sudahlah, niat puasa ya Allah, aku niat puasa, yang penting belum makan. Kalau puasa sunnah diperbolehkan. Nah, tapi kalau puasa wajib tidak boleh, harus mabit fil lail, niatnya di malam hari sebelum fajar. Kemudian yang rukun yang kedua adalah tarkul mubtir, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa nanti kita jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa, kalau terkejar kita jelaskan. Salah satunya ya makan dan minum, dan ada beberapa rongga yang terbuka tidak boleh masuk sesuatu. Hidung, kuping, mamung, kubul dan dubur itu tidak boleh. Ada beberapa. Nanti kalau terkejar kita bahas. Kemudian kadang keliru juga kalau dia niat Allahumma laka sumtu wa bika amantu jam 4 jam 3 batal puasanya. Ini keliru ya, tidak batal. Yang membatalkan puasa itu makan dan minum masuknya sesuatu ke rongga tubuh yang terbuka batal. Niat beliau walaupun sudah niat nak batali, sudah batal belum puasa? Tidak batal. Beda sama sholat. Kalau sholat sudah batal. Sholat itu menggantungkan niat batal. Allahu Akbar. Kalau ada siang datang, sholatnya batal, ini sudah batal. Tidak boleh gantungi. Tapi kalau puasa, tidak ada batal. Ayo puasa. Oh ya, siapa nih mau datang, kalau dia bawa lauknya enak, batali. Kalau tidak. Sekali bawanya enak, tidak jadi dia batal, tidak apa-apa. Puasanya tidak batal. Niat tidak menjadi membatalkan. Berbeda sama sholat. Sholat lagi kalau si anu datang aku batali, sudah batal sholatnya, tidak boleh menggantungkannya kalau di dalam sholat. Jadi kemudian sunnah shaumi Ramadan, sunnah di dalam puasa Ramadan. Yang pertama al-awwal ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurubi bi khilafi idza
fayajibu alaihi in ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhirul fitri. Yang pertama adalah sunnah takjilul fitri, menyegerakan berbuka, hukumnya sunnah. Bahkan di dalam kitab Irsadul Ibad itu kalau dia buka, disunahkan dia buka dulu daripada sholat. Ini keliru. Oh, pengen mau sholat dulu. Sudah dapat sunnah, batalkan dulu, baru sholat minimal. Atau kalau di masjid azan, kasih tahu dulu untuk masyarakat azan, baru buku, baru sholat berjamaah. Ini urutan. Jadi pertama sunnah menyegerahkan takjil itu mempercepat berbuka ketika waktu sudah masuk. Kalau dia yakin, kalau dia ragu, sunnah dia mengakhiri. Sudah masuk belum ya? Sudah masuk belum ya? Wajib dia mencari dulu kebenarannya. Tengok hari, tengok jam atau bertanya. Nah, kalau belum dapat juga hasil, sunnah dia mengakhiri waktunya. Agak-agak lama dikit lah. Takutnya kalau dia makan, atau belum buka, batal. Wajib toh. Ini hati-hati nih untuk berbuka ini banyak keliru kadang. Nah, kalau jadi muazin harus upgrade tiap hari. Upgrade terus. Karena waktu itu kadang naik, kadang tuh turun. Jangan berpatok kepada itu terus. Ini keliru. Ini hati-hati. Ibadah ini bisa batal. Kemudian sunnah puasa adalah as-suhuru wala bijur'ati ma'in. Sunnah sahur walaupun dengan seteguk air. Jadi jangan tinggalkan. Karena hikmatuhu taqwiyu 'ala shaum. Hikmahnya supaya tubuh kita kuat. Jadi sunnah sahur itu jangan tinggalkan walaupun sekedar minum air. Walaupun sekedar minum air. Jadi jangan tinggalkan. Wa yadkhulul waqtul syuhur, masuk waktu sahur min muntasafil lail, yaitu di setengah malam. Setengah malam itu jam berapa ya? Jam 3-an lah mungkin ya. Sunnah jam 2, jam 3. Jadi sunnah untuk sahur minimal jangan tinggalkan air putih segelas. Jadi sunnahnya sama dengan berbuka. Sebenarnya sunnahnya itu kurma, minum. Kemudian yang ketiga, asalisu ta'akhirul suhuri bihaisu la yabhusul ta'akhiri. Sunnah juga dia mengakhirkan waktu sahur, ini sunnah. Kalau masuk tadi waktu sahur kan nisful lail, jam setengah malam, jam 2, jam 3. Kalau mengakhirkan dekat-dekat itu hukumnya sunnah juga. Dekat agak-agak diakhirkan lah supaya agak fresh gitu kuat. Kemudian wa yumsiku nadban, sunnah juga dia imsak menahan anil akli daripada makan qoblal fajar sebelum fajar bin nahwi seukuran khamsina ayatan, sekira-kiranya orang baca 50 ayat atau rubu isya'ah seperempat jam, berarti 15 menit. Jadi 15 menit lagi mau masuk subuh, sunnah kita tidak makan dan minum untuk kehati-hatian gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tetap diperbolehkan. Cuman sunnah dia menahan sekitar 15 menit lagi agar dia ketika masuk puasa sudah kumur-kumur, udah bersih, udah ada lagi makan dan minum. Punya sunnah. Kemudian ada satu masalahnya kok. Ketika dia lagi makan, tiba-tiba sudah azan. Lagi makan, Allahu Akbar. Langsung dilepehkan, dibuang. Jangan, kan masih azan juga belum, masih panjang nih makannya terus, kan belum selesai azan. Ini keliru, batal. Jadi langsung misal tidak sengaja dia lagi makan, atau azan, langsung berhenti dan dilepehkan kumur-kumur. Ini kelirunya banyak yang nyangko kan masih belum selesai. Tunggu muadzin selesai baru ini selesai. Ini keliru. Kemudian sunnah lagi ketika dia berbuka al-fitru ala rutabin wal witran. Sunnahnya berbuka dengan korma, rutab ini kurma basah, ganjil. Sunnahnya ganjil. 1, 3, 5. Nah, dikit-dikit lah, jangan ganjil berapa ganjil? 3. Ini keliru juga kenyangnya.
Jadi ganjil 3. Sunnahnya pakai rutub basah. Wa yuqaddimuhu, dan mendahulukan yang awal itu adalah makan kurma. Kalau kita terbalik, minum, doa, makan, minum, baru makan. Nah, kalau urutan sunnahnya gitu, bismillah, makan kurma, baru minum, baru doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ini urutan di secara sunnahnya. Tapi kalau dia mau doa dulu, serahlah. Mau makan dulu, seserah. Kalau mau urutan sunnahnya, ketika berbuka, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sunnah tadi kan sebelum berbuka kita disunahkan untuk banyak doa. Ketika masuk waktu buka, bismillah, makan kurma dulu, bukan minum, kurma dulu. Makanya urut top kurma yang basah, ganjil, baru minum, baru doa. Nah, ini urutan sunnahnya. Nah, kalau tidak ada rutop basah, maka diperbolehkan tamrin. Tamr ini kurma yang kering, kurma yang kering. Karena kalau kita puasa itu kan seharian kita tidak makan, lambung kita tuh mengerucut. Nah, ketika kita makan kurma ada zat manis alami yang bisa menetralkan pelan-pelan dia bangkit. Nah, untuk kesehatan tubuh. Jadi makan kurma itu bagus untuk kesehatan. Kalau kita tidak langsung nasi bungkus, ini masih belum bergerak, masih kericut, kita sudah makan pempek semuanya. Ya, sunahnya kurma. Nah, kalau sudah ada kati kurma kering, jadi yang pertama kurma basah, rutop, tamar, kurma kering. Kalau tidak ada baru fama izamzam, pakai zamzam. Ini agak sulit, pakai zamzam. Kalau tidak kati, fama fahulwin, dengan air yang manis. Nah, manis ini ada urutannya. Ada yang manis, hulu itu bahwa malam tamassahun nar kal asri wal zabib. Sunahnya kalau tidak kati zamzam, pakai yang manis-manis, yang tidak terbuat diproses dari api. Berarti kayak di sini madu, zabib, anggur. Buah-buahan lah. Ini kan manisnya tidak diproses dari api. Berarti proses manisnya alami. Buah-buahan kan. Semangko. Nah, kalau tidak ada hulu baru halwa. Halwa ini manisan yang diproses dari nar. Yaitu bahwa masyatun nar. Manis-manisan yang diproses dari api kayak teh manis, cola. Nah, itu urutannya. Urutan rentetan sunnah-sunnah berbuka. Nah, cuman ini hukumnya sunnah. Kalau ada yang pempek, ada sudah pempek, ajarlah. Bawahan tidak apa-apa. Nah, sunnahnya urutannya seperti itu. Nah, kemudian al-khamisu yang kelima, al-ittiyanu bidu'a al-iftar. Nah, baru sunnah berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya kepadamu aku berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa ala rizqika, dan atas rezekimu lah aftartu, aku telah, fi'il madhi kalau dalam ilmu telah berbuka. Kan tadi sudah berbuka nih, baru telah berbuka dengan doa. Nah, tapi kalau orang mau doa dulu ya sudah, tidak apa-apa, tidak mempengaruhi juga. Cuma kalau mau urutan sunnah seperti itu, berbuka dulu baru berdoa yang Allahumma lakasumtu. Nanti tapi di sini di akhir permasalahan, yada'u bima syaa, sudah kata ulama, setelahlah doa dengan kayak manapun diperbolehkan. Cuma sunnah-sunnahnya kalau Nabi seperti itu, sudah buka baru doa. Kemudian as-sitta yang keenam, tabtirus shaimin. Sunnah di bulan Ramadan memberikan orang berbuka. Ini pahalanya besar. Hadis sahih, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairi annahu la yanqusu min ajri shaimin syai'an. Barang siapa yang ngasih orang puasa makan, berbuka, walaupun dengan seteguk air, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa itu dan tidak mengurangi pahala orang yang dikasihnya tersebut. Jadi walaupun makanya kalau bulan Ramadan itu banyak disimpang-simpang di jalan-jalan orang ngasih makan untuk buka, itu pahalanya besar. Pahala dia dapat. Jadi kita sehari itu dapat 2 pahala puasa gitu, pahala puasa dia udah dapat yang kita kasih makan.
tidak mengurangi pahala dia. Nah, yang perempuan yang dia tidak puasa karena haid, mau tidak dapat pahala puasa seperti itu. Beli bakwan, saya makan, dapat pahala puasa. Nah, sunnah bahkan setiap masjid itu ngadoi itu kadang hari ini fulan disuruh ngantar ini. Jadi pahalanya besar, memang sangat dianjurkan. Kemudian sunnah yang ketujuh sama yang ketujuh al-iktisalu minal janabah qabla al-fajr. Disunahkan mandi wajib kalau dia dalam keadaan hadas besar sebelum fajar. Jadi hukumnya sunnah. Ketika masuk puasa dia sudah dalam keadaan suci. Tapi seandainya dia belum mandi junub nih, berjimat dari malam, tahu-tahu bangunnya jam 6, ya tetap sah puasa, yang penting sudah niat. Yang penting sudah niat. Atau perempuan sudah suci haid jam 3, tahu-tahu dia belum mandi, masuk jam 7 baru mandi, tetap sah puasa, tetap sah. Yang penting sudah niat. Jadi sunnah ketika masuk puasa dalam keadaan bersuci hadas besar dan hadas kecil. Kemudian sunnah yang ke-8 minum. Yang ke-8 al-iktisalul kullul lailati minal laila Ramadan ba'dal maghribi likai yansata lil qiyam. Sunnah mandi setiap malam di bulan Ramadan ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib sunnah mandi setiap malam. Habis maghrib sunnah mandi. Kenapa? Supaya kita semangat lil qiyami di dalam ibadah tarawih. 20 rakaat. Jadi biar semangat. Nah, kalau kita tidak mandi, habis makan banyak, ngantuk, ujung-ujung tidak sholat, gitu. Jadi sunnah mandi setiap malam ba'dal maghrib, bukan sebelum maghrib sunnah. Supaya alasannya kata ulama, ketika dia ibadah dalam keadaan semangat. Sunnah. Kemudian yang ke-9 al-muhafazatu ala salati tarawih min awalil lailatin ila akhiril lailah. Sunnah juga menjaga benar-benar salat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, karena dalam hadis Nabi mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Ulama di sini menafsirkan ini hadis adalah yang dimaksud menghidupkan malam dengan sholat tarawih. Jadi jangan tinggalkan. Kita ini terlalu banyak terkadang dosa kita yang kita tanpa kita sadari dengan lisan, dengan mata, dengan pendengaran, belum lagi dosa-dosa hati yang kita lakukan. Jadi dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan salah satu uskutul zunub, penggugur dosa. Jangan tinggalkan tarawih. Kalau tidak sempat di masjid malam masih bisa di rumah. Kapan habis waktu tarawih? Ketika masuk waktu subuh baru habis tarawih. Jam 4 masih bisa tarawih, jam 3 masih bisa tarawih, dapat pahala 2 lagi, tahajud dan tarawih. Tertidur nih jam 8 habis sisa dia. Terbangun jam 2, sholat tarawih. Tidak ada terbatas. Bahkan itu 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal itu 20 rakaat. 23 sama witir. Nah, kalau Imam Malik itu 36 rakaat, 39 sama witir. Saking semangatnya mereka untuk ibadah. Ini jangan tinggalkan tarawih. Sekurang-kurangnya ya sudahlah, tidak mampu juga minimal 2 rakaat. Kalau yang tidak mampu juga, jangan tinggalkan tarawih. Tidak mampu berdiri boleh duduk. Sengaja dia duduk sholat tarawih sah, karena hukumnya sunnah. Nah, sholat sunnah itu diperbolehkan duduk. Dapat pahala, tetap dapat pahala. Kalau dia mampu separuh. Nah, cuman kan separuh di bulan Ramadan kan beda lagi, dilipatkan ya kan. Kemudian sunnah yang ke-10 ta'akkadul muhafazatu 'alal sholatil witir. Disunahkan juga benar-benar menjaga salat witir di bulan Ramadan. Jadi jangan tinggalkan witir di bulan Ramadan. Karena di witir bulan Ramadan ada kekhususan. Khususnya ada 3 bagian. Yang pertama sunnah jamaah. Kalau selain Ramadan tidak sunnah jamaah witir. Tapi kalau Ramadan sunnah berjamaah. Kemudian kalau witir Ramadan sunnah jahar. Jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar bacanya. Kalau tidak Ramadan
disunahkan sir terbalik. Ada khususianya. Kemudian khususia yang ketiga, witir di bulan Ramadan, wa yusannu fihil kunutu fin nisfi akhiri min Ramadan adalah mutaman. Sunnah ketika separuh bulan Ramadan nisfi sunahkan pakai kunut. Ingat, kunut hukumnya sunnah. Kalau imamnya lupa sudah ya banyak. Subhanallah terkejut-kejut imam. Karena hukumnya sunnah. Nah, kalau bisa jangan tinggalkan. Kemudian ihda asyara al-iktisaru min tilawatil Quran. Sunnah juga ketika bulan Ramadan memperbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan beliau mengatakan Quran selama satu bulan penuh sitina marah 60 kali sehari, satu paginya satu kali khatam, malamnya satu kali khatam. Berarti Imam Syafi'i menghatamkan Quran sehari 2 kali 30 60 hari 60 kali Imam Syafi'i. Nah, kita minimal ya bacalah Quran. Lagi di jalan, lagi di mana santai buka Al-Qur'an. Habis sholat fardu, sholat sunnah buka satu lembar. Niatkan. Karena Quran ini salah satu bisa yang mendatangkan syafaat. Allazi yaqra'u Quran wa yata'tahu fihi alaihi saqalahu ajrihi. Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala kesusahannya. Yang kedua pahala Quran. Walaupun kita belum lancar, tapi jangan tinggalkan baca Quran. Jadi perbanyak membaca Quran dan tadabbur bil makna. Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Quran. Kemudian al-iksyaru minas sunani. Memperbanyak melakukan sunnah seperti sholat rawatib. Rawatib itu qobliyah, ba'diyah. Kemudian sholat duha, sholat tasbih, sholat awabin. Sholat awabin ini pada maghrib 6 rakaat, 2 usolli sunnatan awabin lillahi ta'ala. 2 kali 2 rakaat. Jadi 6 rakaat semuanya sholat awabin. Nah, sholat rawatib jangan tinggalkan. Sholat rawatib ini kan ada muakkad, ada ghairu muakkad. Kalau ba'da isya itu namanya ba'diyah isya itu adalah sunnah muakkad. Kalau di dalam kitab fikih urutan tarawih sama rawatib tinggi tingkatan rawatib baru tarawih. Nah, artinya yang keliru ba'da isya dia duduk di bulan Ramadan tidak ngerjakan ba'diyah, tarawih dia ikut. Yang benarnya ba'diyah isya baru tarawih karena pahalanya besar ba'diyah tersebut karena sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Kemudian sholat tarawih ini juga harus dilakukan setelah isya. Yang kelirunya dia semangatnya, sudah tarawih pergi dia sholatnya isya belum, tidak dapat pahala tarawih, dapat pahala sholat mutlak karena syarat tarawih mengerjakan isya dulu. Jadi jangan tinggalkan ibadah-ibadah ini kita dipinta. Kemudian al-iksyaru minal amali sholeh, perbanyak buat amal soleh. Sedekah ini di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kemudian wasilaturahim, menyambung rahim, hadir majelis ilmi, wal i'tikaf, niat i'tikaf. Duduknya kita di sini ya i'tikaf. Wal i'tamaro, pergi umroh. Orang pergi umroh di bulan Ramadan ini dapat pahala haji. Wa iqbalillahi ta'ala, menghadap Allah. Bihadzil qalbi, dan menjaga hati di bulan Ramadan. Jangan seuzon, jangan berasangka buruk, jangan merasa ujub, bangga diri, sum'ah, takabur. Wajawareh, menjaga anggota-anggota tubuh dari maksiat. Kemudian banyak berdoa.